Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar. Saya sebagai mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Ya, saya di sini menduduki baru saja semester 1 di UPN. Saya akan membagikan pengalaman hidup saya dan sebagai motivasi Anda buat bekal Anda untuk dapat menunjang hidup yang lebih baik. Di dalam diri kita kadang muncul rasa pesimis dan tumbuh rasa optimis. Kadang silih berganti kita bingung melakukan sesuatu. Sudahlah, jangan goyo, kita tidak akan berhasil. Itulah kata-kata yang sering mungkin kita ucapkan ketika tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang berat. Tapi ada dua kemungkinan mengapa kita dapat muncul rasa pesimis tersebut. Yang pertama adalah kita selalu memandang masalah itu dengan berat dan tidak dapat menyelesaikannya. Dan yang kedua adalah rencana yang tidak realistis. Maka dari itu, kita harus optimis untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan tidak memandang sepele dan menunda-nunda sebuah pekerjaan. Sikap pesimis merupakan halangan utama bagi seseorang untuk menerima tantangan. Orang yang terjangkit virus pesimis selama masa hidupnya dengan penuh kesulitan, ia selalu berada dalam ketidakberdayaan menghadapi masa depan. Pesimis ternyata tidak ada manfaatnya buat kita semuanya. Dan rasa pesimis itu menjadikan diri kita selalu untuk memandang sebuah masalah itu selalu berat, tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Ada beberapa hal yang mungkin saya dapat share kepada kalian tentang pengalaman saya, dan saya dapat simpulkan kepada Anda agar tidak terjangkit virus pesimis dan dapat optimis menjalankan sesuatu hal di dunia ini. Dan yang pertama adalah temukan hal-hal positif dari pengalaman masa lalu. Memang pengalaman masa lalu memang sangat pahit bagi kita. Dalam kegagalan, sekalipun masih ada keberhasilan yang kecil terselip. Cobalah menemukan keberhasilan itu dan syukuri keberadaannya. Kita harus mengupgrade diri kita dan menemukan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan mencari solusi yang tepat untuk masalah-masalah tersebut. Dan yang kedua adalah tata kembali target yang ingin kita capai. Jangan terbiasa membuat target yang berlebihan. Kita memang harus optimis, tapi kita tidak perlu juga mengukur kemampuan diri kita sendiri. Kita juga perlu menelaah lebih jeli orang apa yang dilakukan kepada kita. Dan yang ketiga adalah pecah target besar menjadi target-target yang lebih kecil. Seringkali ada manfaatnya untuk melihat keberhasilan dalam jangka pendek dan target jangka panjang. Kita harus menemukan solusi yang tepat. Dan hal yang penting untuk menemukan rasa optimis pada diri kita, lain kita harus bertawakal kepada Allah SWT. Dengan bertawakal, kita menyadari bahwa salah satu kekuatan yang besar yang dapat menolong diri kita sendiri di saat menghadapi masalah dan rintangan tersebut adalah dengan bantuan Allah SWT. Tidak lain adalah dengan ridho orang tua, dan yang terpenting adalah ridho seorang ibu. Karena dengan ridhonya kita dapat sukses. Meskipun kita pintar, kita hebat, tapi tanpa ridho orang tua, tidak ada satupun yang mengalahkan ridho tersebut. Dan yang kelima adalah langkah terakhir yang kita perlu mengubah pandangan diri kita terhadap diri sendiri dan kegagalan. Kita perlu lebih sayang kepada diri kita sendiri dan harus menghargai diri kita sendiri. Jangan kita terus-menerus mengejek diri kita sendiri. Aku ini orang bodoh, aku tidak bisa. Jangan begitu. Manusia terlahir sebagai orang yang sempurna dan terlahir sebagai orang yang terlahir sebagai prestasi. Jadi manusia itu terakhir
dan mempunyai prestasi. Sebelumnya kita lahir dengan jutaan sel sperma yang lolos seleksi adalah cuma satu sel sperma. Kita yang telah maka kita harus optimis melakukan sesuatu dan harus menganggap sesuatu itu beres dan selalu berhasil. Sebagai orang, kita harus menjadikan diri kita sebagai orang yang sangat-sangat bermanfaat kepada orang lain. Masalah apapun, seberat apapun masalah, kita harus dapat menghadapi dengan optimis. Dan jangan menghadapi masalah tersebut dengan sikap-sikap yang tidak perlu. Dan dengan sikap-sikap pesimis, kita tidak dapat menghadapi masalah tersebut. Sedemikian apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda pada ucapan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat Anda sekalian. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.